Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tugas yang kita emban sebagai calon guru penggerak angkatan 7, saya Muhammad Huda atau Yuda, kebetulan dari SDN Sebani 1, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, masuk dalam kelas 92. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan tugas yang kita emban, kita perlu menyampaikan pemikiran terkait apa yang sudah ada atau pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai yang namanya merdeka belajar. Dalam keterbatasan waktu karena ditentukan 3 menit maksimal, maka saya ingin mencoba kali ini mengangkat 2 hal terlebih dahulu. Yang pertama terkait pendidikan, yang merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait perubahan. Baik, kita langsung ke poin yang pertama dulu, bahwa pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ini artinya begini, yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah jauh ke depan apa yang sudah dipikirkan. Tidak cuma memberikan pengajaran terhadap anak sehingga anak dipersiapkan untuk mendapatkan nilai yang baik, misalnya dalam menghadapi ujian yang harus dilaksanakan. Kalau zaman sekarang tentu PTS-nya bagaimana, penilaian akhir semesternya bagaimana sekiranya anak mendapatkan nilai yang baik. Tidak cuma itu, tetapi yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah jauh ke depan, bahwa anak ini harus benar-benar dipersiapkan untuk masa depan bangsa ini, sehingga kebudayaan itu akan dipengaruhi oleh anak-anak didik kita nantinya sesuai dengan zamannya mereka masing-masing. Tentunya seperti itu. Sekaligus apa yang menjadi cita-cita bangsa ini, cita-cita orang tua, generasi tua, melalui kemampuan anak masing-masing, anak harus perlu dikembangkan kemampuannya sebagaimana bakat dan minatnya masing-masing, sehingga anak ini benar-benar bisa kita antar ke pintu kesuksesan mereka, sehingga mereka juga menjadi generasi penerus bangsa sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, perubahan ini dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa tentu tidak sama. Dulu orang tua kita tidak mengenal yang namanya komputer, mungkin hanya kenal mesin ketik manual. Tapi dengan perubahan zaman, maka kita harus mengikuti perubahan itu. Dan anak didik kita harus benar-benar kita kawal, kita dampingi untuk bisa mengikuti perkembangan dari perubahan zaman tersebut. Lambat laun tidak cuma ada komputer, dulu juga tidak ada yang namanya HP. Tapi sekarang anak kecil sudah bisa menggunakan HP. Nah, maka dari itu inilah perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan zaman itu harus benar-benar dikawal oleh seorang guru, dan guru harus benar-benar membimbing dengan baik. Ibarat seorang petani, kita harus benar-benar pandai seorang petani itu bagaimana caranya agar di dalam panen nanti benar-benar membuahkan hasil panen yang baik, di dalam bagaimana cara merawat kita terhadap tanaman kita yang namanya jagung, kedelai, padi, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita benar-benar harus bisa, ibarat seorang petani adalah bagaimana caranya kita itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Saat panen bagaimana caranya supaya panen kita itu benar-benar hasil panen yang memuaskan. Kurang lebih ini karena waktunya terbatas, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.